Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feby Camulida dengan NIM 2303907, Program Studi Logistik Lautan, ingin menjelaskan terkait regulasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan bidang pelayaran. Untuk abstraknya sendiri yaitu peraturan pemerintah mengatur mengenai pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhan, perkapalan, kenavigasian, surat dokumentasi dan warta kapal, manajemen keamanan kapal, dan konsensi. Konsensi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa ke pelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan konsensi tertentu. Bab 1 yaitu ketentuan umum. Bab 1 ini memberikan penjelasan terkait dari dasar istilah-istilah penting yang akan digunakan dalam peraturan ini. Tujuannya itu agar tidak terjadi kesalahpahaman saat peraturan sudah dijalankan. Misalnya, dijelaskan apa yang dimaksud dengan wilayah pesisir, pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, serta masyarakat pesisir. Bab 1 ini juga menjadi fondasi agar semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat dapat memahami isi peraturan secara konsisten. Bab 2 Rencana Zonasi. Pada bab 2 ini membahas tentang pentingnya rencana zonasi wilayah pesisir dan laut. Zonasi ini merupakan pembagian ruang laut untuk fungsi tertentu, seperti konservasi, perikanan, pelabuhan wisata, dan lainnya. Tujuannya itu agar pemanfaatan laut tidak tumpang tindih dan tetap berkelanjutan. Rencana zonasi ini disusun secara partisipatif oleh pemerintah daerah dan pusat, serta disahkan dalam bentuk peraturan. Zonasi menjadi dasar dalam pemberian izin dan pengawasan kegiatan di laut. Bab 3 yaitu pemanfaatan ruang laut. Bab 3 ini menjelaskan bahwa semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus digunakan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Kegiatan seperti pembangunan pelabuhan, reklamasi budidaya laut, dan penambangan harus sesuai fungsinya serta tidak boleh merusak lingkungan laut. Pemerintah menetapkan mekanisme perizinan, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut. Bab 4 yaitu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bab ini mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi ekosistem penting seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Selain itu juga pengelolaan wilayah ini harus mempertimbangkan akan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir dan mencegah kerusakan akibat aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Bab 5. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Bab 5 ini menekankan akan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal dan bergantung pada wilayah pesisir. Pemerintah diwajibkan untuk memberikan dukungan berupa pelatihan, bantuan alat tangkap, asuransi nelayan, serta adanya akses pembiayaan usaha. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pesisir lainnya agar lebih mandiri serta berdaya saing. Untuk bab 6, dijelaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan laut menjadi hal penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan baik secara langsung di lapangan maupun dengan sistem informasi. Jika ditemukan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum. Bab 7 yaitu peran pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai. Mereka bertanggung jawab penuh dalam menyusun rencana zonasi daerah, memberikan rekomendasi izin, serta mengawasi kegiatan di wilayahnya. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus tetap berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat agar terciptanya keselarasan dalam kebijakan. Bab 8 yaitu perizinan berusaha. Untuk bab 8 ini menjelaskan mengenai prosedur perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah memberikan kemudahan dalam proses perizinan, namun tetap memperhatikan kelestarian laut. Semua kegiatan usaha harus sesuai dengan zonasi dan memenuhi syarat teknis yang telah ditentukan.
Selanjutnya ada bab 9 yaitu tentang ketentuan peralihan. Dalam bab ini disebutkan bahwa semua perizinan dan zonasi yang sudah ada sebelum peraturan ini berlaku masih tetap sah selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan ini. Namun, seluruh kegiatan ke depan harus menyesuaikan dengan ketentuan baru dalam peraturan pemerintahan ini. Ini memberikan masa transisi bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan aturan. Yang terakhir itu bab 10 yaitu penutup, menyatakan bahwa PP nomor 31 tahun 2021 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Peraturan ini menjadi pedoman hukum nasional dalam pengelolaan kelautan dan perikanan yang mengatur tanggung jawab pemerintahan pusat dan daerah serta hak dan kewajiban masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.